Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hubungan masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan hubungan masyarakat ini sangat kompleks sekali di bagian umum dan hukum karena menyangkut keseluruhan yang ada di bagian atau unit yang ada di bawah bagian umum dan hukum. Peran K3 misalkan keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Hambatan yang dihadapi salah satunya penertiban antrian pasien. Itu dilaksanakan setiap hari dan secara kontinu karena kalau tidak diarahkan antrian pasien di depan, kemudian akan terjadi penumpukan pengunjung pasien. Kemudian yang keduanya patuh dalam waktu besuk pasien. Nah, ini pun termasuk keamanan dan ketertiban. Karena biasanya kalau di Purwakarta itu Pak berbeda sekali dengan masyarakat pengunjung pada umumnya gitu. Ketika berkunjung ke RSUD Bayu Asih dibandingkan dengan berkunjung ke rumah sakit yang swasta itu sangat berbeda sekali Pak gitu. Kadang si pasien itu bisa sampai botram gitu Pak. Bu, dipercepat ya Ibu. Siap, mangga Pak. Ya, kemudian yang ketiganya penegakan ketertiban keluarga pasien, kemudian hambatan dalam memaksimalkan petugas dalam menjalankan tugas dengan tegas dan ramah. Kemudian petugas kebersihan pun sama, ada hambatannya, masih ditemukan salah dalam membuang sampah medis dan non-medis. Kemudian masih ada petugas dan pengunjung pasien yang hilir mudik di tempat yang sedang dibersihkan, itu sangat mengganggu sekali dan menjadi hambatan bagi kami. Kemudian penegakan pengunjungan pasien dalam ketertiban dan keindahan di rumah sakit, dan kemudian hambatan untuk mengedukasi keluarga pasien. Kemudian penegakan dan membiasakan untuk membudayakan buang sampah sesuai dengan fungsi tempat sampah medis atau non-medis. Kemudian yang selanjutnya, pelaksanaan urusan kerjasama yang kita hadapi, salah satunya misalkan dari perusahaan parkir gitu Pak. Nah, ini yang dihadapi lemah dalam penegakan perjanjian kerjasama tersebut. Karena mungkin si perusahaannya itu menganggap bahwa perjanjian itu sepakat dengan direktur A gitu, sementara belum sepakat misalkan tidak meneruskannya ke direktur yang B, sementara pelaksanaannya masih tetap berjalan, misalkan hanya kurun waktu kerjasamanya bukan 1 tahun sekali, tetapi misalkan langsung 5 tahun sekali. Nah, area parkir yang tidak tertata, misalkan itu salah satu contohnya gitu. Kemudian pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan, ini pun sama, belum membuka sebuah unit kerja kearsipan Pak, walaupun kita sudah ada 2 tenaga SDM yang memang sudah lulus uji kompetensinya ya untuk kearsipan. Nah, ini belum dibukanya sebuah unit yang baru. Kemudian yang keenam, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Nah, ini yang paling kompleks sebenarnya Pak, karena antara penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan, sementara kita ada di penyedia dan pemeliharaan gitu. Sementara kan kalau pelayanan itu tidak mau tahu ruangan saya ingin bersih, dokter sama perawat ruangan saya ingin lengkap, alat kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedangkan proses pengadaan itu kan ada aturannya. Kemudian pengajuan dan penyusunan anggarannya pun ada aturan dan ketentuannya. Ini peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan dalam penerapan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan di tempat kerja. Mungkin dari nilainya, kalau Lucy menilainya ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai nilai kemanusiaan, yang ketiganya persatuan Indonesia itu mempunyai nilai persatuan, dan yang keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mempunyai nilai kerakyatan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mempunyai nilai keadilan. Nah, aktualisasinya yang merupakan analisis hambatan, fungsi, dan nilai Pancasila bagi bagian umum dan hukum di RSUD Bayu Asih ini, saya mencoba menerapkan fungsi saya sebagai Kabag Umum dan Hukum, kemudian hambatan yang dihadapi yang telah diuraikan tadi, kemudian itu termasuk nilainya apa gitu Pak. Mudah-mudahan ini tidak salah gitu dalam mengaktualisasikannya. Kemudian dari
karena ini mungkin mengacunya ke analisis SWOT yang walaupun hanya satu sub gitu dari sub hambatan saja, setelah semuanya terpotret mana yang menjadi fungsi, kemudian mana yang menjadi hambatan, kemudian pembobotan nilai dari nilai Pancasila, diperolehlah sebuah kesimpulan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila di bagian umum dan hukum ini, nilai ketuhanannya mungkin tidak terlalu banyak, Pak, hanya satu dari beberapa kegiatan yang diuraikan di atas, kemudian nilai kemanusiaannya, nilai persatuan dan nilai kerakyatannya karena mungkin cukup terbatas bagi saya untuk menganalisa hambatan-hambatan yang tidak diungkapkan secara keseluruhan, maka ini mempunyai nilai bobot yang sama. Kemudian nilai keadilan ada bobotnya sampai 15, mungkin itu berdekatan sekali dengan tugas dan fungsi sebagai kabag umum dan hukum yang memang harus mengarahkan dan melayani masyarakat untuk memperoleh keadilan. Itu, Pak. Selanjutnya, kesimpulannya hanya menekankan bahwa bagian umum dan hukum ini tugas pokoknya sudah sesuai dengan Perbuk nomor 253 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi. Kemudian yang keduanya mengidentifikasi hambatan yang telah diuraikan di atas. Kemudian yang ketiganya analisis hambatan dan fungsi serta nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Mungkin ini sebagai hanya lampiran saja, Pak, dari beberapa evidence yang bisa ditampilkan bahwa ini nyata terjadi di Purwakarta, khususnya di RSUD Bayu Asih, di mana masih di Selasar itu ditemukan ada orang yang lagi makan, seperti itu, Pak. Dan itu peran dan fungsinya kami, kemudian untuk mengatur antrian pada jam 6 pagi itu sudah mulai ada antrian, kemudian menenangkan keluarga yang memang meninggal, biasanya ini histeris ataupun jadi bahan prodit gitu, atau bahkan mungkin jadi kerumunan karena orang-orang itu ingin melihat dan mengetahui apa yang terjadi. Kemudian ini perparkiran yang menjadi masalah juga sebenarnya di RSUD Bayu Asih karena belum ada pemilahan di mana zona parkir untuk karyawan dan di mana zona parkir untuk pelanggan kita gitu. Kemudian yang selanjutnya ini daftar pustaka. Selain landasan hukum, ada beberapa artikel yang diambil dari media internet, Pak. Kemudian landasan hukum yang kita pakai, kemudian daftar tabel yang tadi ditampilkan di atas. Mungkin itu saja, Pak, penjelasan secara singkat. Mudah-mudahan bisa memenuhi tugasnya. Terima kasih, Pak Burdan. Baik, terima kasih Bu Luciana Badria atas eksposnya ya. Di stop share-nya ya, Pak ya. Ya. Gimana, Bu? Di stop aja, Pak. Ya, sudah ditutup. Ya. Terima kasih, Bu. Bagus sekali gitu ya. Cuman agak panjang juga nih, mestinya ada poin-poin penting yang disampaikan. Ya. Karena Ibu nanti pada saat rencana aksi perubahan pun waktunya itu tidak lebih dari 15 menit. Ya. Oh, siap, Pak. Ya, siap, Pak. Jadi hal-hal yang tadi kalau mau dibacakan, poin pentingnya aja, alurnya begitu. Ya, bahwa Ibu menemukan menemukan nilai-nilai yang sering itu nilai keadilan, intinya gitu kan, Bu ya. Betul, Pak. Sering ditemukan nilai keadilan ya. Bukan orang tua. Walaupun nilai-nilai ketuhanan itu pasti itu melekat di dalamnya. Ya, gitu. Saya kira itu ya. Iya, Pak. Barangkali itu, kemudian juga nilai-nilai lain yang muncul juga, tapi itu relatif sifatnya sporadis, yang keterkaitan dengan rumah sakit. Dan memang nilai keadilan itu menjadi sangat penting ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, itu kita coba yang sekarang, yang kedua nih. Kita coba nih yang sudah siap, Pak Al-Fatah sudah siap, Pak Al-Fatah? Halo Pak Al-Fatah?
Hilang nih. Mendengar suara saya? Oh siap Pak, insya Allah Pak. Ya, Siap, upayakan siap. penjelasannya jangan lebih dari 10 menit Pak ya, 10 menit karena tidak ada waktu Siap, untuk teman-teman lain. siap Pak, siap. Poin-poin pentingnya. Siap Pak, siap. Terima kasih. Ya, siap Pak. Sebelumnya mohon izin Pak, ini ada beberapa teman mungkin yang masih ini Pak ya, suaranya masih masuk. Siapa ya? Di mute aja yang teman yang lain. Pak Elvian sepertinya. Mestinya di mute, Pak. Oke, lanjut. Sudah Pak. Ya, sudah Pak. Pak Budar, punten saya ada terkendala terkait ininya modulnya Pak. Mungkin bisa ke yang lain dulu Pak, punten. Oke. Mohon izin. Silakan Al-Fatah. Siap Oke, Pak, punten Pak. ditutup dulu Ya, aja. siap. Oke, kita coba. Siap Pak, siap. Yang sudah siap siapa nih? Masih ditutup nih. Izin saya, Pak. Ada ya? Siapa? Ibu siapa? Izin Pak Burdan. Silakan. Sri Hatati mau nyoba. Oke. Ya. Pak Al-Fatah ditutup dulu Pak Al-Fatah. Saya waktu itu mengirimkan. Siap Pak, siap Pak, siap. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya menyerahkan tugasnya berupa video, Pak. Jadi Ya, sekarang apa-apa, saya hanya membacakan narasinya saja, Pak. Ya. Izin, sebagaimana kita ketahui bersama, Pancasila merupakan dasar negara kita yang digunakan sebagai landasan hukum. Mana videonya bisa di Pada sini? kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan makna dari Pancasila. Videonya bisa diunggah nggak? Bisa di sini. Videonya tuh nanti saya susulkan aja ya Pak, soalnya ada di komputer satunya Pak. Oh, oke. Ini saya di rumah pakai laptop. Dikirim ke saya nggak? Iya. Dikirim ke saya nggak? Bisa lewat email sama lewat itu yang upload tugas. Ya, silakan Bu. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan makna dari Pancasila dan bagaimana cara kita sebagai seorang pimpinan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja kita sehari-hari. Di mana nilai-nilai Pancasila itu diantaranya 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja kita, biasanya kita menemukan banyak hambatan. Hambatan-hambatan itu diantaranya 1, yaitu adanya ketidakpercayaan bawahan kepada pimpinan atau sebaliknya, ketidakpercayaan pimpinan kepada bawahannya. 2, bawahan kurang respek terhadap kinerja pimpinannya. Yang kedua, bawahan tidak mampu bersosialisasi atau bekerja sama dengan rekannya, sehingga dapat menghambat tugas-tugas yang akan dilaksanakannya. 4, pimpinan hanya mendengarkan ide atau pendapat dari orang-orang terdekatnya saja. 5, bawahan yang lain kurang didengar ide atau gagasannya sehingga menyebabkan dia malas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas kita juga banyak hal-hal dari nilai-nilai Pancasila yang diaktualisasikan, yaitu selalu bersyukur atas semua pekerjaan yang diamanahkan kepada kita dengan ikhlas dan sepenuh hati. 2, bersikap adil, tidak membeda-bedakan sesama rekan kerja. Apakah itu bawahan, apakah itu atasan, apakah itu dekat atau tidak dengan kita. Selanjutnya, tidak membedakan antara ras, suku, dan agama. Selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah, saling membantu dan mendukung dalam mencapai tujuan, dan melaksanakan semua aturan nilai-nilai Pancasila.
Sedangkan hal-hal yang jarang diaktualisasikan yaitu pimpinan jarang memberikan pujian kepada bawahan yang berprestasi dan memberikan teguran kepada pegawai yang malas atau tidak berprestasi. Bawahan yang malas tidak dipanggil secara langsung apa yang menjadi alasan bawahan tersebut menjadi malas, tidak berangkat kerja, dan tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, kurangnya penghargaan pimpinan secara adil dan kurangnya memperhatikan kesulitan bawahannya. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ibu Sri Hartati ya. Dari dinas mana tuh Bu? Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Pak. Oke, terima kasih. Jadi Ibu, ya secara poin-poinnya saja ada kurang lebih 5 hambatan ya yang ditemui ya. Iya Pak. Dan ada 3 atau 4 jarang yang dilakukan oleh pimpinan ya. Iya, betul Pak. Oke, mudah-mudahan karena dinas komunikasi itu kaitan dengan IT ya. Iya Pak. Dalam videonya nanti akan kita lihat ini. Terima kasih. Jadi ya itu harus dilaksanakan kalau sekarang Ibu paham gitu. Jarang Ya, memberi pujian, jarang memberi teguran. Nah ini kan harus ada keberanian itu. Ya. Kemudian memberikan penghargaan. Nah ini harusnya kita bicara sisi keadilannya. Supaya pimpinan akan memberikan dorongan kepada bawahan untuk mendapatkan nilai-nilai Pancasila dan itu insya Allah bakal memberikan dorongan kuat untuk kinerjanya. ya, Baik, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita coba masuk. Satu lagi, misalnya ada. Tadi Pak Al-Fatah masih ada gangguan? Di merge itu Pak, di merge. Masih mute Pak Fatah. Ya Pak, mohon izin. Mungkin slide tidak kami tampilkan Pak, tapi kalau diupload sudah Pak kemarin di grup. Kalau saya seperti Bu Sri Hartati tadi boleh Pak ya? Oke, iya. Ya, terima kasih Pak Burdan dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama yang akan kami sampaikan di sini adalah terkait identifikasi hambatan penerapan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan pajak daerah, Pak. Karena saya di Badan Pendapatan, berarti yang akan sampaikan terkait dengan pajak. Yang pertama adalah terkait pendahuluan. Jadi di sini peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak memang harus terus-menerus diperhatikan. Tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat terhadap pungutan pajak. Hal ini terjadi karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa kompensasi secara langsung. Sebagaimana kita ketahui, definisi pajak itu sendiri adalah iuran kepada negara yang sifatnya dipaksakan. Jadi di situ ada panis. Jadi kalau memang mereka tidak bayar ada hukuman. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila yang kita dapat apabila kita taat membayar pajak. Satu, terkait ketuhanan yang Maha Esa, salah satunya yaitu nilai syukur. Bentuk tindakannya adalah menyalurkan kelebihan rezeki yang kita miliki dalam bentuk pajak. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab, salah satunya yaitu nilai keadilan, di mana dengan membayar pajak maka kita bagi yang memang sudah berkewajiban untuk membayar pajak dilaksanakan untuk pembayaran pajak. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu nilai-nilai ini meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara ini. Salah satu mewujudkannya adalah dengan kesadaran akan kewajiban sebagai warga, yaitu dengan membayar pajak. Di Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan dan perwakilan. Sila ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, di mana sejalan dengan tujuan dan fungsi pajak. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan yang berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak. Jadi seluruh aspek pajak itu tercakup dalam nilai-nilai Pancasila yang ada. Terkait hambatan-hambatan yang sering terjadi atau yang sering diaktualisasikan dalam pengelolaan pajak diantaranya adalah perlawanan pasif.
perlawanan pasif ini perlawanan pasif ini ada perlawanan yang dilakukan berupa keengganan wajib pajak membayar pajak. Keengganan ini dipicu oleh berbagai alasan. Ini biasanya alasan mereka itu alasan klasik. Misalkan mereka berpikiran, untuk apa bayar pajak? Toh hasilnya dikorupsi oleh wajib pajak. Akhirnya di situ timbul keengganan mereka untuk membayar pajak. Yang kedua yang sering terjadi adalah perawanan pasif. Perawanan pasif ini ada dua, tax avoidance dan tax evasion. Jadi kalau tax avoidance itu perusahaan biasanya terkait perusahaan multinasional, Pak. Mereka menggunakan kelemahan-kelemahan undang-undang yang berlaku di satu negara, lalu mereka menggunakan undang-undang itu untuk mengurangi pajak yang mereka bayar. Yang kedua juga adalah tax avoidance. Tax avoidance ini juga sama, kecurangan pajak yang memang mereka sengaja lakukan. Misalkan di kita itu ada pajak kendaraan bermotor progresif. Jadi wajib pajak biasanya menguranginya dengan cara menggunakan nama orang lain supaya terhindar dari progresif dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah hambatan yang jarang diaktualisasikan atau jarang yang terjadi. Tadi hambatan yang memang sering terjadi, yang kedua adalah yang sering terjadi, yaitu pengelakan pajak atau penyelundupan pajak. Ini memang jarang terjadi. Ini terakhir kami lihat pada cukai rokok. Ini masih sering terjadi, tapi untuk pajak lainnya tidak pernah terjadi. Lalu juga terkait yang kedua adalah melalaikan pajak. Kelalaian pajak ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang sudah kena SKPD KB atau surat keterangan pajak kurang bayar, atau pada saat mereka kena kasus pajak dan prosesnya harus dieksekusi. Nah, di sini mereka biasanya melakukan penolakan atas eksekusi tersebut. Itu namanya melalaikan pajak. Jadi ada 4 jenis pajak yang memang biasa dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, yaitu perlawanan pasif, perlawanan aktif, pengelakan, dan melalaikan pajak. Yang kelima adalah penutup. Pada akhirnya pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu negara harus mewujudkan keadilan berbagi atau distributif bagi masyarakat. Seperti kita ketahui, Pak, dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu pajak memang dikelompokkan dalam 3 hal. Pertama, pajak yang dikelola oleh pusat, itu biasanya PPN, PPH, dan lain-lain. Jadi yang kami sampaikan adalah ini terkait pajak pusat. Lalu pajak yang dikelola oleh provinsi, itu ada pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dan terakhir adalah yang biasa kami lakukan itu adalah pajak daerah, Pak. Itu ada 11 jenis pajak, seperti pajak restoran, syarat murung walet, pajak parkir, pajak hotel, dan lain-lain. Saya rasa itu, Pak. Jadi unsur pajak, ruhnya itu semua bisa dicerminkan dalam 5 sila yang ada dalam Pancasila. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fatah. Nanti coba saya lihat juga sudah di-upload dan sudah dikirim ke email saya ya, Pak ya. Baik. Ini ada teman kita satu, Pak Alfian, nggak masuk ya? Ke 9 orang nih. Tadi kelihatan masuk. Koneksinya kayaknya, Pak. Ya, hilang, dia terpental ya. Kelihatannya kita hanya 9 orang. Yang dari mana tuh, Pak Alfian itu dari Lebong, Pak, jauh mungkin, Pak. Bengkulu, Pak. Kelihatannya ada. Baik. Pak Buda tadi maaf udah saya kirim ke email Bapak, Pak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjut. Ini Pak Yuliandri Rahadia ada nggak? Ada, Pak. Ini virtual background-nya jadi begini, muka saya jadi malah nggak kelihatan ini. Jangan pakai background aja kalau gitu, di rumah kayak apa, di kantor kayak apa nih? Nah, kelihatan ini. Nah, gitu aja. Apa? Oke, Pak Yuliandri, silakan. Baik, Pak. Seperti di masjid Pak Yuliandri nih. Nah, ini rumah saya, Pak. Oke. Saya di rumah. Baik, terima kasih, Pak. Saya mengirimkan file berupa video. Oke. Ya, jadi di ujung nanti mohon izin saya tayangkan. Tapi prinsipnya yang pertama, karena saya
berdinas di Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang. Jadi isunya adalah yang pertama dalam melakukan proses perencanaan di daerah, kita sudah, yang paling banyak kita kedepankan adalah menyamakan hak semua orang. Jadi semua orang punya hak untuk beraspirasi, semua orang punya hak yang sama untuk mengusulkan apa yang menjadi aspirasinya. Kemudian semua orang punya hak yang sama untuk melihat sudah sampai mana aspirasi itu dilaksanakan, dikoordinasikan dan dianggarkan dan seterusnya. Namun demikian in terms of pelayanan publik kita perlu ditekankan kembali bahwa ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian karena itu juga tidak terlalu banyak dilaksanakan. Yang pertama adalah memberikan pemahaman yang sama ketika kita menelurkan sebuah tata kelola sumber daya manusia. Seseorang untuk menduduki sebuah jabatan karena nantinya dia akan bertanggung jawab pada pelayanan publik yang akan disampaikan, dideliver langsung kepada masyarakat, maka satu yang harus dimiliki adalah integritas. Dan ini perlu dilaksanakan secara masif karena tidak cukup integritas ini disuarakan di satu sektor. Dalam hal ini misalnya sektor birokrasi. Karena di sampingnya eksekutif masih ada yudikatif, masih ada legislatif, sehingga ini perlu pemerataan. Perlu dipahami oleh semua orang. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan begitu, yang menjadi tantangan adalah kita perlu membangun ini sebagai inisiatif ya, sebagai gagasan, kita perlu punya semacam sistem besar yang nantinya mampu memotret siapa melakukan apa, berapa lama, berapa yang sudah diserap, berapa yang sudah jadi sesuatu, jadi output, sehingga potensi penyelewengan atau potensi korupsi bisa lebih ditekan. Harapannya nanti indeks persepsi korupsi kita bisa turun dari waktu ke waktu yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan publik. Mohon izin saya share, Pak Burdan. Ya, boleh, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliandri Rahadianto, NDH 14, peserta pendidikan kepemimpinan administrator angkatan kedua tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, berpuluh tahun yang lalu Bung Hatta pernah mengatakan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari tujuan kebangsaan. Karena sejatinya tujuan dari bernegara adalah mensejahterakan warga masyarakatnya. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah aplikasi mendasar dan sebuah langkah konkret dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat sebagaimana dimaksudkan oleh sang founding father. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah visi dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan organ-organ penting pemerintahan yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh visi ini tercapai dengan baik sehingga bangsa Indonesia dapat menunjukkan eksistensinya di mata dunia. Dalam manajemen pembangunan sebuah negara dan daerah yang tentunya merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, siklus standar yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional adalah pertama perencanaan, lalu diikuti dengan alokasi anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan capturing yang tepat dan lengkap tentang kondisi masyarakat di daerah
dalam rangka untuk mendapatkan pola intervensi yang tepat tentang apa saja aktivitas yang patut segera diselenggarakan oleh pemerintah dalam kerangka prioritas. Sekaligus untuk menciptakan kesinambungan kerja secara efektif dan efisien dengan tidak melupakan pola pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan figur komunitas yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini merupakan pengejawantahan dari tujuan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan peran yang proporsional, kemampuan teknis yang terstandarisasi dan memiliki dampak yang signifikan. Operasionalisasi pembangunan tentu tidak dapat lepas dari bayang-bayang malpraktek seperti penyalahgunaan kewenangan bahkan korupsi. Kita ketahui di Jawa Barat tercatat 193 kasus korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil. Tentu hal ini merupakan sebuah fenomena yang patut diwaspadai. Memahami akar persoalan hingga timbulnya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan warga masyarakat secara umum. Maka dari itu, terlepas dari bagaimana tata kelola pemerintahan dilaksanakan sebaik mungkin dengan mengedepankan transparansi, demokratisasi, efektivitas, dan efisiensi, masih ada catatan yang perlu dicermati dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan mental misalnya, untuk menjaga integritas para pengambil keputusan penting dilakukan sejak dini. Ini yang terkesan kurang terselenggara dengan masif, sehingga perilaku korup masih membayangi kehidupan bernegara di Indonesia. Pendidikan mental ini tidak hanya untuk kalangan birokrasi, namun lebih daripada itu perlu juga disampaikan secara serentak kepada seluruh stakeholders pemerintahan guna membudayakan budaya bersih kerja dan tidak tamak. Tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri mengingat suka tidak suka, harus kita akui bahwa ini adalah sebuah gerakan untuk merombak sebuah budaya yang tadinya tidak baik. Per teori, untuk membentuk sebuah budaya perlu diawali dengan tekanan dan paksaan. Bagaimana budaya bersih lingkungan terwujud di Singapura misalnya bisa menjadi contoh, bisa menjadi benchmark. Pembudayaannya diawali dengan sebuah paksaan dengan menerapkan pajak yang tinggi. Bagaimana juga Jepang memiliki budaya malu berkinerja buruk, lalu sebagai ekses terjadi pengunduran diri demi menutup rasa malunya karena tidak perform, itu adalah hasil dari paksaan dan tekanan sosial. Demikian pula di Indonesia. Nampaknya ini sebagai gagasan diperlukan sebuah integrasi sistem yang mampu merekam seluruh aktivitas penyerapan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mereduksi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Dengan workflow yang teratur sedemikian rupa, langkah-langkah kerja yang seragam dan terstandarisir, serta ditambah dengan perilaku yang baik sebagai hasil dari pendidikan mental yang telah dilaksanakan sebelumnya, besar harapan turunnya indeks persepsi korupsi di negeri ini. Korupsi menyengsarakan masyarakat, dan itu sudah tentu tidak sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Itu yang bisa kami sampaikan sementara ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Liandri Rahadianto. Ya. Jadi ini yang paling mulus, saya kira videonya sudah mulai kentara, kelihatan. Jadi saya kira kalau video itu cukup berapa? 7 menit tadi ya? 5 menit, Pak. 5 menit ya? 5 menit, Pak. 5 menit sudah sampai itu apa yang dimaksud gitu ya. Pak Dianto tadi menggambarkan karena seorang Bapeda dia berbicara secara normatif perencanaan dalam rangka pemberantasan korupsi gitu ya, yang harus dilaksanakan oleh semua stakeholder. Bagus. Terima kasih Pak Julianto. Siap, Pak. Kali ini menjadi semacam gambaran apabila nanti di tugas yang kedua saya berikan tugas juga gitu. Kayaknya lebih cenderung beberapa bela negara. Nah, seperti itu kira-kira 5 sampai 7 menit cukup sebetulnya. Jadi
narasi yang panjang tadi dibuatlah buat sedemikian rupa sehingga apabila kita nanti juga di LMS saya dimasukkan, di-upload, banyak yang baca itu. Ya, banyak yang lihat itu. Tapi kalau terlalu panjang, nggak kesulitan, kecuali proses pembelajaran ini sendiri. Gitu. Baik, sudah jam 2:06. Kita masih punya waktu cukup. Kemarin saya tugaskan, kalau nggak salah, ada 3 kelompok ya. Apa sudah selesai itu 3 kelompok itu? Kita coba 1 atau 2 kelompok kita munculkan, dicatat, dan nanti kita di pertemuan yang akan datang mungkin akan kita cobakan kembali. Bagaimana dengan kelompok? Saya ingin mendapat gambaran, gimana Pak? Bapak Ibu? Sudah Pak, kami sudah selesai di Bu Sri Hartati nih. Kelompok 1 tentang IKN Pak. Kita sudah diskusikan. Ya kita sudah share Pak ke email Bapak Pak. Oke, kelompok 2 siapa? Kelompok 2 ada yang bisa memberi gambaran? Upload Pak di. Siapa tuh? Di Mood atau Pak Tatang? Coba buka dulu. Sudah Pak. Sudah, kelompok 2 sudah. Suaranya nggak masuk Pak? Iya, barusan nggak masuk. Udah masuk. Ya, sudah. Udah kami upload juga Pak. Kelompok 3 gimana kelompok 3? Siapa kelompok 3? Kelompok 3 sudah Pak, sudah dikirim juga. Oke, kita punya waktu nih sampai jam 3 ya. Kalau individu nanti saya akan coba nilai lah dari apa yang nanti disampaikan. Saya kira kita coba nih, dari 3 kelompok mungkin kalau waktunya cukup ya 3-3-nya, tapi kalau enggak minimal 2 lah. Ya. Karena kalau secara individu tadi sudah terlihat juga ada 4 pemaparan kan ya. Saya coba 4 pemaparan sebagai sampel. Saya kira mulai dengan kelompok 1 coba Pak Ibu Sri Hartati berkenaan dengan IKN bagaimana? Andri aja Pak yang jelasin Pak. Hah? Pak Andri? Pak Andri aja yang jelasin. Nah, Bu Hartati nggak percaya diri nih. Oh bukan Pak, jadi kalau untuk penjelasan kita delegasikan Pak Andri di kelompok 1 Pak. Iya boleh Pak Andri Radia nih. Karena sebagai seorang perencana saya kira mungkin bisa lebih komprehensif ya. IKN-nya gimana nih? Ya, siapa? Pak masuk ke ruang-ruang politik kita ya. Coba nih, gimana nih? Ya, kita coba untuk menghindarkan diri dari pembicaraan tentang politik. Ya. Yang pertama hasil diskusi kami, kita diskusi beberapa kali Pak di tim 1. Jadi kita mencermati bahwa ada beberapa poin yang bisa dicatat dalam rencana perpindahan ibu kota negara ini. Yang pertama ini adalah karena ini sudah digariskan oleh Bapak Presiden pada saat sidang istimewa MPR di 16 Agustus tahun 2019 sehingga kemudian ini harus bergulir sedemikian rupa. Meskipun pada perjalanannya terdapat beberapa perdebatan tentang bagaimana pola pembiayaan, pola investasinya, bagaimana pembangunan infrastrukturnya dan seterusnya. Namun demikian, di tengah pergolakan diskusi yang cukup hangat itu, ada beberapa persoalan yang bisa juga kita catat sebagai kerangka berpikir utama. Kenapa ibu kota negara harus dipindahkan? Ternyata kita temukan bahwa pada zaman Presiden Soekarno sudah terjadi ada wacana itu untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, meskipun saat itu yang dituju adalah Palangkaraya, sampai di sana ada satu tugu yang menyatakan bahwa di sini akan dibangun ibu kota negara. Nah, jadi sekarang ini adalah sejarah yang berulang. Nah, pengulangan sejarah itu juga ada dasarnya. Yang pertama, kalau mencermati dari Astagatra, salah satunya adalah yang kondisi geografis. Sebagaimana difahami bahwa Jakarta semakin lama adalah sebuah kota yang semakin tenggelam. Nah, semakin tenggelam. Jadi sangat berpotensi bahwa Jakarta ini suatu saat akan terendam banjir gitu. Karena sekarang kita sudah lihat fenomenanya, Jakarta tidak pernah selesai dalam mendiskusikan banjir dan kemacetan, itu salah satunya itu. Nah, di sisi yang lain
Larsen B yang ini hasil research-nya CNN dan CNBC tahun 2019. Larsen B di Kutub Utara itu adalah satu titik yang tebal esnya itu berkilo-kilometer. Ini di tahun 2019 sudah mulai mengalami keretakan gara-gara global warming. Jadi es yang tebalnya berkilometer itu sudah retak. Dan itu kalau tidak segera mendapatkan treatment yang tepat in terms of dalam mendiskusikan tentang bagaimana global warming bisa dikendalikan, maka ini tentu akan menjadi sebuah peristiwa dahsyat yang akan menjadi bencana dunia gitu. Dan Swedia pada tahun yang sama sudah mencatat kenaikan permukaan air laut lebih dari 10 cm di awal tahun 2020. Nah, ini juga menjadi salah satu cara kita untuk merespon perubahan global. Di samping untuk poin kedua, kita perlu pemerataan. Apa yang perlu diratakan, yang perlu diratakan karena kita adalah negara kesatuan, maka tentu adalah pembangunan. Meratakan pembangunan berarti kita bicara siapa saja. Lalu apa saja yang bisa dikerjakan di sana, menggunakan apa? Nah, berarti kita perlu memeratakan penduduk. Dengan perpindahan IKN harapannya penduduk juga semakin tersebar dengan baik. Karena ada persebaran penduduk, maka perputaran ekonomi diharapkan juga bisa lebih tersebar, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi juga ada di pulau yang lain. Dalam hal ini adalah Pulau Kalimantan. Sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pembangunan juga bisa lebih meningkat, dan aksesnya masyarakat bisa mendapatkan dampak, bisa menerima dampak pembangunan dengan lebih baik. Itu yang poin kedua. Ada beberapa sudut pandang lagi yang menurut saya cukup menarik. Ini yang terakhir saja. Kita ini bukan negara pertama yang memisahkan ibu kota negara dengan ibu kota bisnis. Kuala Lumpur sudah melakukannya tahun 2010. Malaysia sudah melakukannya tahun 2010. Putrajaya dipisahkan. Jadi ada Kuala Lumpur sebagai kota bisnis, ada Putrajaya sebagai ibu kota pemerintahannya gitu. Australia sudah melakukannya lebih dulu. Ada Sydney sebagai kota bisnis, ada Melbourne sebagai kota pendidikan, ada Canberra sebagai kota pemerintahan. Amerika malah lebih dulu. Ada New York sebagai kota bisnis, ada Washington DC sebagai kota pemerintahan. Ini dari sisi pertahanan keamanan juga sangat penting. Kenapa? Manakala nanti terjadi sesuatu yang membahayakan keamanan negara, kalau Jakarta diserang, maka akan selesai semua. Pusat pemerintahannya rontok, pusat bisnisnya pun akan mengalami hal yang serupa. Nah, pemisahan peran masing-masing kota ini menjadi penting. Harapannya pertama adalah untuk pemerataan pembangunan. Yang kedua, bila ditilik dari dimensi pertahanan dan keamanan, ini adalah salah satu strategi yang bisa kita selenggarakan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Mungkin itu, Bapak Ibu, hatur nuhun. Terima kasih, Pak Yuliandri Rahadia ya. Ya, nampak sekali nih jalan pikiran perencanaannya nih. Jadi sejalan dengan jalan pikiran pimpinan pusat gitu ya. Jadi luar biasa gitu. Ada beberapa poin penting tadi yang dikaitkan dengan perencanaan ke depan ya. Dan saya kira demikian ya. Dari sisi kacamata Pancasila juga untuk mempersatukan tadi memeratakan baik penduduk maupun akses dampak hasil nanti pembangunan. Terima kasih Pak Yuliandri ya. Ini videonya sudah dikirim ke saya ya. Sudah Pak, sudah dikirim di email juga sudah Pak. Oh, nanti kita coba di LMS dan Bapak Ibu nanti bisa lihat dan subscriber nanti ya. Baik. Bukan hanya para selebriti saja ya Pak Luinandro ya. Kok jadi sultan gara-gara itu? Kita pun sekarang ASN harus masuk menjadi selebriti ya. Betul, Pak. Hal yang positif gitu. Cari subscriber Pak. Ya. Baik.
Yang kedua, saya coba yang kedua nih, masih ada waktu. Kedua, silakan. Siapa nih? Kelompok 2 mana tadi? Siapa tadi? Pak Tatang, Pak. Pak Tatang ya? Pak Tatang mana? Nggak ada dicari-cari ini. Ada Pak Tatang. Karina yang nyampein, Pak. Pak izin, Siapa? Pak. Karina yang nyampein, Bu Rina. Oh, Bu Rina. Oke, silakan Bu. Mana? Bu Rina Mulyani ya, secara pribadi. Ini masih di mute Pak. Bu, di mute itu. Nggak muncul suaranya. Nggak keluar Bu. Apa gangguan nih? Ya, tidak terdengar suaranya Bu Rina. Iya. Kenapa ya? Coba kepada ahlinya. Oke, sambil menunggu kelompok 3 dulu. Ibu-ibu coba selesaikan dulu itu, ya. Kelompok 3, siapa tadi? Pak Yorisa Satipa kalau nggak salah. Wah, teman kita nih Pak Alfian nggak masuk ya? Terlempar bener nggak masuk lagi? Pak, masih 10 orang. Sulit sinyal kayaknya. Aduh, oke nggak apa-apa. Yorisa Satipa, coba Pak Yorisa. Ya, izin Pak Burdan, mohon izin Pak Fatah, Pak Sandi, kelompok saya. Izin saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ya, Pak Fatah, saya izin share screen. Boleh. Karena kalau video sudah dikirim, tapi ini adalah paparan PPT-nya. Baik, terima kasih. Salah satu. Ini buntutnya nih. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami mendapatkan tugas dengan tema atau judul adalah mengenai antisipasi rentan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa terkait dengan bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Mungkin kasus ini sudah cukup umum di setiap instansi kita, setiap peserta mungkin mengetahui tentang gambaran kasus tersebut. Baik, saya lanjutkan. Overview-nya, yang menjadi latar belakang adalah menjelaskan tentang arti seorang pemimpin yang baik, berjiwa kepemimpinan Pancasila dan implementasinya di lapangan atau tempat masing-masing bekerja. Yang kedua adalah tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjelaskan tentang tahapan proses pengadaan barang dan jasanya. Kemudian yang ketiga, adanya potensi terjadinya korupsi pada tiap-tiap tahapan PBJ. Menjelaskan tentang kemungkinan terjadinya korupsi pada tahapan mana saja dalam perencanaan PBJ, dalam pemilihan penyedia atau pelaksanaan kontrak, dan juga di dalam proses akhir yaitu manajemen informasi aset. Yang keempat adalah sikap pemimpin yang diharapkan pada tiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Di sini menjelaskan tentang sikap yang diperlukan seorang pemimpin pada tahapan perencanaan PBJ, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan manajemen informasi aset berkaitan dengan ciri-ciri atau model-model atau karakteristik pemimpin yang berwawasan kebangsaan Pancasila dan Kesatuan Nusantara. Yang pertama ini overview bagi mengingatkan juga kepada kita semua bahwa pemimpin yang baik dan diharapkan adalah pemimpin yang memiliki roh Pancasila dalam jiwanya. Jadi Pancasila itu tertanam dalam jiwa masing-masing ASN, di dalam kesehariannya, di dalam organisasi dan tempat kita masing-masing bekerja. Kepemimpinan Pancasila menurut teori pun dikatakan bahwa kepemimpinan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial. Mengerucut ke arah materi kasus, pemimpin seperti ini diharapkan dapat menjadi tauladan tentunya untuk anggota dan jajaran terutama dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang rentan terhadap terjadinya korupsi. Dalam prosesnya melibatkan banyak pihak di situ, banyak kepentingan, baik kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Ibu dan Bapak disampaikan bahwa di
pembelajaran wawasan Pancasila ini mungkin bila kita pelajari materi modul-modul yang sudah dibagikan oleh WI, Ibu Bapak WI adalah adanya isu kontemporer. Isu kontemporer itu ada 7 isu yang sangat strategis dan sangat prioritas. Yang salah satunya adalah tentang korupsi. Nah, bahaya korupsi ini harap dikhawatirkan menjadi bahaya laten yang harus kita cegah sedini mungkin. Nah, di dalam implementasinya di lapangan atau tempat kita bekerja, kepemimpinan ini dalam kegiatannya harus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya, karena masing-masing dari silanya, masing-masing dari ciri-cirinya adalah menggambarkan kepemimpinan yang ideal, yang tauladan, yang bisa menimbulkan atau memunculkan integritas. Yang mana kita ketahui kalau integritas itu adalah suatu lawan utama dari korupsi. Sedikit mengerucut untuk pengadaan PBJ ini, barang dan jasa ini pemerintahan, Ibu Bapak mungkin sudah mengetahui terbagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama mulai dari perencanaan pengadaannya, yang kedua menjadi pemilihan pengadaan barang dan jasanya, pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasanya, dan yang terakhir adalah manajemen informasi aset. Lebih jelas Ibu dan Bapak disampaikan dalam mapping ini adalah mapping atau alur yang biasa kita kerjakan sama-sama di struktur organisasi di pemerintahan, yang mana dalam struktur dan alur ini kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak pihak. Jadi kalau digambarkan dari mulai pintu masuk perencanaan PBJ sampai dengan tahapan-tahapan tiap prosesnya, bahkan sampai akhir pun ini semuanya adalah rentan bahaya korupsi. Jadi diharapkan sekali kehati-hatian, integritas yang tinggi, dan juga wawasan Pancasila dan juga bela negara yang cukup dari setiap pimpinan ataupun peran-peran individu yang berperan di dalam masing-masing poin tersebut. Yang pertama, saya memberikan contoh secara general saja, karena kalau secara spesifik mungkin membutuhkan waktu lama. Di tahapan yang pertama, di dalam perencanaan pun, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran pun di sini yang harus tadi ditanamkan ruh Pancasila tersebut dalam jiwanya. Karena di awal ini adalah perencanaan yang menentukan segalanya. Keberhasilan dalam proses dan kegiatan di tiap struktur organisasi tergantung dari nawaitunya, dari awal niat di sini. Jadi bila perencanaannya sudah baik, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan anggaran, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, di sini kemungkinan kita bisa mereduksi, mengurangi sedikit-sedikit, bahkan mungkin bisa sampai mengeliminasi kejadian korupsi di awal proses yang cukup panjang ini. Dalam penentuan pejabat pembuat komitmen pun, ini perlu kehati-hatian, karena seorang PPK pun diperlukan seorang individu yang amanah, integritas tinggi, akuntabilitas tinggi, dan berwawasan Pancasila, dan tentunya lebih baik bila paham tentang unsur-unsur dalam bela negara. Di sini menjadi karena PPK di sini perannya sangat tinggi sebagai kunci dalam penentu proses selanjutnya. Begitu juga teman-teman di unit pelayanan pengadaan di pemerintah kota atau kabupaten, ini pun sudah mulai di sini untuk berinteraksi dengan banyak pihak, untuk menghalau berbagai macam intervensi, menghalau berbagai macam titipan-titipan, tekanan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang diemban oleh PPK, teman-teman ULP, dan juga pejabat-pejabat ini sangat berat, karena memang situasi dan kondisi juga aturan yang berlaku di Indonesia ini membuat situasi pressure dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa ini cukup tinggi. Jadi diperlukan kehati-hatian dan juga modal wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan Pancasila sebagai penghalau dalam meningkatkan integritas atau penghalau korupsi. Kemudian dalam pendokumentasian, dalam administrasi, dalam tata tulis, report and report, juga dalam proses pelaksanaan kota PBJ pun sangat diusung di sini, sehingga menghasilkan administrasi yang baik dan benar. Yang terakhir adalah di manajemen informasi aset. Seluruh kegiatan, barang, dan jasa yang sudah diproses agar bisa dimanfaatkan kembali oleh pengguna anggaran di dalam OPD dan juga kuasa pengguna anggaran dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tanggung jawab dan sesuai perencanaan di awal. Jadi sebetulnya juga dalam proses dari ciri ini mulai sampai ke hilir ini, dari hulu hilir ini berjalan sesuai dengan patronnya, dengan prosedurnya, insya Allah mungkin tidak akan terjadi korupsi. Nah, ini mungkin poin-poinnya tadi sudah disampaikan. Jadi dalam poin-poin ini ada saja
kegiatan-kegiatan yang mungkin berpotensi dalam meningkatkan kejadian korupsi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara sikap pemimpin baik yang berperan dalam proses barang dan jasa. Dari mulai perencanaan dari pemimpin harus betul-betul membuat perencanaan yang baik sudah disampaikan, kemudian pemilihan PPK-nya harus baik, pemimpin dari mulai PA, KPA, PPK dan unsur-unsur yang mempunyai integritas yang tinggi dan paham terhadap wawasan kebangsaan Pancasila yang ada dalam jiwanya. Dan yang tidak kalah penting adalah bersikap tegas dalam menghadapi pejabat atau penyedia, berani berkata tidak terhadap bahaya korupsi. Di tahapan yang kedua, diharapkan seluruh pejabat yang terlibat tidak berpikir subjektif, tidak tebang pilih, dan tidak ada unsur korupsi, dan nepotisme, dan juga dalam proses rekrutmen penyediaan pihak ketiga. Harus bersikap transparan, apalagi di era IT 4.0 ini, dalam proses pemilihan penyedia atau pihak ketiga. Di tahapan yang ketiga adalah seluruh pejabat yang ada di situ pun harus benar-benar berintegritas tinggi, karena di sini adalah suatu zona yang sangat rentan dalam bahaya korupsi. Yang terakhir, ini sebagai pengguna, jadi pimpinan SKPD atau OPD, baik PA atau KPA, betul-betul mengevaluasi dan melakukan monitoring berkala dan evaluasi berkala untuk melihat proses ini apa berjalan dengan baik, melakukan koreksi ketika, kemudian melaporkan dan juga menjalankan apa yang sudah dilaksanakan dengan betul dan tanggung jawab. Barangkali itu Pak Burdan, mohon maaf atas segala kekurangan, juga teman-teman terima kasih atas percayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Yori. Ya. Tadi sudah menggambarkan mengenai keterkaitan antara barang jasa dan korupsi ya, kaitan dengan wawasan kebangsaan. Bagus sekali itu. Tinggal lihat penampilan di dalam videonya ya. Gimana Ibu? Masih ada kendala Bu Rina? Saya coba Pak, izin sudah bisa? Ya, coba. Saya izin share screen ya Pak. Yuk. Keluar Bu. Videonya nggak muncul Bu, malah layar filenya yang muncul. Layar filenya nih belum dikliknya. Coba diklik dulu, buka dulu, baru di share Bu. Ini Pak sudah kelihatan kah? Ya, artinya yang keluar baru layar file-file Ibu. Oh, mungkin loading ya, sebentar ya Pak. Ini sudah? Belum. Dibuka aja dulu Bu. Dibuka dulu. Ibu buka dulu sebelum di share Bu, tutup dulu. Share screen-nya tutup dulu. Nah, baru dibuka dulu Ibu. Buka dulu. Belum di share. Kalau di Ibu sudah ada, baru share. Nah, belum keluar. Oke. Nah, ini kelihatannya betul nih. Sudah Pak? Start screen. Ya, nih sekarang udah. Oke.
pemilihan yang dilakukan secara langsung dan dalam rangka memperkuat kebebasan dan demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang pelaksanaan pemilihan umum didasarkan pada beberapa pasal. Ketentuan tersebut antara lain: pertama, dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh DPR. Kedua, dalam pasal 7 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tiga, dalam pasal 19 dinyatakan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Tiga pasal tersebut dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR pada sidang tahunan, ketentuan pemilihan umum secara langsung dituangkan dalam konstitusi melalui bab khusus, yaitu pada bab nomor 7 yang di dalamnya terdapat pasal dan ayat di mana mengatur mengenai asas penyelenggaraan pemilihan umum, ruang lingkup penyelenggaraan pemilihan umum, serta pemilihan umum dan pelaksana atau penyelenggara pemilihan umum. Sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum di Indonesia juga tidak lagi sebatas memilih anggota legislatif, juga memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan DPR sebagai lembaga tertinggi negara disepakati dilakukan secara langsung oleh rakyat, sehingga pemilihan presiden dimasukkan ke dalam rejim pemilihan umum. Evaluasi secara berkala tersebut dituangkan dalam setiap peraturan perundang-undangan pemilihan umum dan menyambut pemilihan umum dengan jadinya pemilihan umum harus dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perubahan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Salah satunya adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garing PUU garis datar 11 Romawi garis miring 2013 tentang pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga lahirlah gagasan di mana kemudian pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan secara bersamaan. Lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara serentak yang mulai berlaku pada tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Lantas, jika kita melakukan penundaan pemilu pada tahun 2024, artinya kita harus mengamandemen konstitusi yang ada pada undang-undang kita, dan itu memerlukan waktu yang tidak singkat karena berkaitan dengan tatanan konstitusi kita. Untuk penundaan pemilu perlu ada alasan darurat seperti bencana alam dan kerusuhan. Tapi jika kita melihat ke belakang pada tahun 2019, di mana dilaksanakan pemilu yang menimbulkan banyak korban yang sudah jelas lokasinya lebih darurat daripada saat ini. Apakah ada kepentingan tertentu terkait penundaan pemilu ini? Karena setiap pemegang kekuasaan memiliki akses untuk sumber daya, politik, dan finansial. Banyak juga para pimpinan partai yang setuju untuk penundaan pemilu ini. Namun pendapat mereka menimbulkan spekulasi terkait penundaan pemilu 2024. Sejauh ini untuk peluang penundaan pemilu masih ada, tapi jika kita tetap melaksanakan penundaan pemilu, maka pemerintah memaksakan rakyat untuk ikut kepada keputusannya. Padahal Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk pemilu, jika berdasarkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022, waktu pelaksanaan pemilu adalah pada tanggal 14 Februari 2020.
Namun masih terdapat 8 peraturan KPU yang masih harus diselesaikan. Nah, jika kita lihat dari urgensinya sendiri, pemilu pada tahun ini bisa saja ditunda dengan melihat pemilu 2019. Maka dari itu, melihat sekarang masih gencarnya kasus virus yang makin bervariasi, maka tidak menutup kemungkinan pemilu akan ditunda. Adapun isu nasional tersebut harus disingkapi dengan baik. Ide kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut adalah 1. Komunikasi nasional. Komunikasi nasional terbangun antara eksekutif dan legislatif yang sepaham. Kemudian, mengutamakan musyawarah dan mufakat. Mendorong semua partai politik tetap konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni pemilu dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun rekomendasi kebijakan yang harus dilaksanakan adalah 1. Rekomendasi kebijakan legislatif. Mufakat memegang teguh konstitusi dan memberikan gambaran terbuka kepada publik untuk menilai komitmen patuh berkonstitusi. Patuh berkonstitusi bukan berarti memfasilitasi kepentingan pragmatis yang sifatnya temporer. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi Nggak muncul suara ya? Hilang nih, di tengah-tengah jalan nih suaranya. konstitusi yang ada saat ini bukan hal yang mudah tentunya untuk merubah. Tapi mungkin saja itu terjadi perubahan. Kita lihat. Baik, demikian Pak Burdan, presentasi dari kelompok 2. Ya, oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 kasus yang ya, yang tadi diangkat oleh Ibu Bapak berkenaan dengan IKN, Pemilu 2024 dan Barjas ya. Ini mudah-mudahan memberikan ya pemahaman lebih kepada Ibu Bapak ya sebagai seorang pejabat administrator pada posisi sekarang. Kalau biasanya mungkin hanya melihat tayangan-tayangan di beberapa media, sekarang langsung ya, termasuk misalnya masalah pemilu. Kalau sekarang kita di situ tadi terjadi gambaran yang cukup bagus, analisis penundaan juga ada, tapi prinsipnya kita harus taat pada konstitusi ya, begitu ya sebagai seorang ASN. Terima kasih Ibu Bapak. Kita applause dulu untuk kita semua nih. Ya. Nah, untuk yang belum kemarin tadi kan yang 4 individu baru 4 kalau nggak salah. Kita coba kalau kita bertemu di klasikal nih, kita lebih baik gitu. Dalam klasikal bisa saja diberikan masukan oleh teman-teman lain secara tertulis nanti untuk menambahkan pemahaman kita ya. Baik Ibu Bapak, kita punya waktu lagi tinggal 20 menit. Ini waktu saya nih setelah tadi melihat gambaran Ibu Bapak. Saya berkeinginan pada saat membuat video yang kedua itu, ya artinya narasi-narasinya bisa dikurangi ya, tapi suaranya yang keluar jadi eye catching gitu ya. Jadi ada gambaran dari Pak Yudian tuh depan, jadi di belakangnya layarnya sedikit aja poin-poin penting. Jadi tidak suruh baca untuk yang melihat begitu Bapak Ibu ya. Jadi karena kita bentuknya video sekarang. Ya, prinsipnya sudah pada bagus-bagus, tapi minimal mencoba. Makanya yang kedua, tampillah Ibu Bapak seperti tadi Ibu Rina CS 3 orang, tapi di belakangnya atau langsung di pinggirnya
poin-poin penting saja Ibu Rina ya. Jadi tidak perlu narasi-narasi yang panjang membuat jadi kita juga terpecah. Pertama melihat ya kepiawaian Ibu Rina dan teman-teman, dan pihak lihat itunya catatannya gitu. Jadi dua nih terpecah. Sudah saja mendengar suara dan menikmati gitu. Oh itu, nah gitu ya. Teman-teman lain juga untuk individu seperti itu. Baik, kita share screen nih, ini yang terakhir untuk penugasan. Saya coba dulu share ya. Maaf. Nih. Sudah terlihat Ibu Bapak nih gambar punya saya? Terlihat Pak. Baik, terima kasih atas ekspos yang tadi, dan kita masuk ke materi yang kedua ya. Kita cenderung sekarang ke bela negara kepemimpinan Pancasila nih. Coba kita simak, mudah-mudahan dalam 20 menit saya bisa menggambarkan kepada Ibu Bapak. Oke, ini saya lewat karena memang, oke ini dia. Menu materinya konsepsi bela negara, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astragrata, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar 45 Undang-Undang RI tahun 45, aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila, keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara, aktualisasi kemampuan awal bela negara. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di sini. Oke, kita coba mulai. Bela negara. Saya kira Bapak Ibu bisa juga membaca dari beberapa referensi ya. Ini saya coba penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Definisinya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ada dua dasar ini, dasar filosofis bela negara. Tanggal 19 Desember 48 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI. Dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan NKRI, sikap Saprudin Parida Negara sebagai presiden yang ditunjuk untuk membentuk negara darurat. Dan yang kedua, penetapan Hari Bela Negara tersebut, ya di sini 19 Desember, merupakan upaya untuk lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara. Nah, ini ya. Kalau kita lihat dari Perintah Undang-Undang Dasar 45, itu ada di pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam rangka pertahanan negara ini tidak militeristik Bapak Ibu ya. Tapi di sini dijabarkan lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagai dimaksud ayat 1 disenarkan melalui. Nah, ada 4 ini. Jadi biasanya jalan pikiran kita bela negara itu kecenderungannya adalah menjadi tentara, berkiprah dalam peperangan begitu ya. Ini jelas nih. Diselenggarakan melalui apa? Ini pendidikan kewarganegaraan. Ini biasanya kita dapat dari proses pembelajaran sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan, dari mulai kita masuk ke SD sampai perguruan tinggi. Ini pendidikan ada. Juga pendidikan ini ada proses pembelajaran citizenship. Kalau Bapak Ibu mungkin masuk ke Pandu, misalnya Pramuka, ini juga di proses pembelajaran. Ya. Tapi juga boleh Bapak Ibu masuk ke pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kemudian pengabdian sebagai prajurit tentara nasional secara sukarela. Nah Bapak Ibu kecenderungannya di sini nih.
pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, inilah yang harus kita pertajam. Pengabdian sesuai dengan profesi. Bapak Ibu, bukan di sini, bukan di sini. Kalau ini sudah belajar cukup panjang kita. Tapi di sini pengabdian sesuai dengan profesi. Oke. Jadi mungkin saya coba gambarkan kalau dulu merebut kemerdekaan, kecenderungannya berjuang dalam arti mengangkat senjata. Nah sekarang Bapak Ibu harus kepalanya yang caang ini, kepalanya yang bersinar ini. Mengisi kemerdekaan dengan ide-ide kreatif. Itu barangkali dalam keterkaitan dengan bela negara di masa sekarang. Mengisi kemerdekaan dengan ide-ide kreatif. Ruang lingkup bela negara seperti tadi sudah. Kita coba aktualisasi Cita Tanah Air melalui perspektif Astagrata. Nah yang dari perencanaan tadi gambarannya mungkin sudah terbaca. Nah, aktualisasi Cinta Tanah Air melalui perspektif Astagrata. Coba lihat. Kita gambarkan Cinta Tanah Air merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Tanas. Nah, dikaitkan dengan Astagrata, Astagrata merupakan konsepsi dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Astagrata merupakan gabungan dari Trigatra, ini Bu, Bapak ya, dan Pancagratra yang saling berhubungan erat. Nah, ini sebagai seorang PKA saya kira pahami ini pada saat kita bicara ketahanan nasional, di mana negara ini kita berikan kiprah yang terbaik, kita pahami ada Trigatra dan Pancagatra. Trigatra ini ada 3, Tri, dinamika kependudukan yang terus bertambah, sekarang itu sudah 270 juta atau kurang mungkin. Nah, sudah apakah ini akan dibiarkan atau kita dorong menjadi potensi ya, menjadi modal baik untuk kita membangun. Kemudian posisi strategis kita akan kita apakan? Ya. Kemudian sumber daya alam yang berlimpah. Ini 3 hal untuk kita olah. Kemudian ada Pancagatra, bahwa kita juga memiliki ideologi Pancasila, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nah, inilah yang dikaitkan dengan Cinta Tanah Air, di mana Trigatra, Pancagatra yang kemudian disebut Astagrata merupakan gabungan Trigatra, konsepsi dalam rangka konsepsi dasar ketahanan nasional. Nih. Urgensinya, saya kira di sini bisa kita coba catat. Melanjutkan semangat perjuangan bangsa, mengantisipasi AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Kemudian modal dasar menghadapi AGHT ke depan. Strateginya, ya, bisa kita mendorong terbangunnya daya juang, mendorong profesionalisme bangsa, mendorong implementasi rasa cinta tanah air. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar RI tahun 45. Bapak Ibu yang saya hormati, kita percaya ada rasa cinta tinggi yang tinggi dari tiap warga negara ya. Kita dorong menjadi sikap kesadaran berbangsa bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, kita pahami juga ada asas-asas kunci dalam sistem pemerintahan nasional kita nih. Negara kita nih, 7 kunci yang harus diketahui oleh kita. Pertama, Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. 2,
sistem konstitusional, pasal 1 ayat 2 ya. Tidak bersifat absolutisme negara kita itu. Ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2. Presiden dan wakil dipilih langsung. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan negara. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR dapat mengusulkan pemberhentian. Ya. Menteri negara pembantu presiden. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Nah ini Ibu Bapak agar kita pahami sebagai seorang ASN harus lebih paham tentang bagaimana kita berpemerintahan karena ada azas-azas pokok sistem pemerintahan nasional kita ini ada 7 poin ya, yang kita pegang. Urgensi dan strategi membangun kesadaran berbangsa bernegara. Urgensinya setiap warga negara bersikap atau bermental sadar berbangsa dan bernegara. Agar mendorong berkembangnya karakter bangsa yang sadar berbangsa dan bernegara. Dan oleh karena itu kita bila perlu sebagaimana digambarkan oleh Presiden Soekarno terdahulu, kita perlu bermental baja tapi berjiwa merah putih, revolusi mental. Strateginya adalah pendekatan kesadaran warga negara, sasaran kegiatan kesadaran berbangsa dan negara, teknik pembelajaran kesadaran berbangsa dan negara. Kayak gitu ya. Baik. Kita masuk aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan ASN. Seberapa jauh Ibu Bapak memandang Pancasila ini? Mari kita coba, saya berupaya untuk memberi penjelasan kepada Bapak Ibu agar lebih mudah terpahami. Mari kita lihat seperti apa Pancasila. Coba kita bandingkan jalan pikiran Pancasila kita ini dengan teori Maslow yang sangat terkenal. Sebagai perbandingan saja, agar kita lebih mencintai Pancasila. Ini dia. Maslow mengatakan, keterkaitan dengan teori kebutuhan masyarakat, manusia, itu ada 5 kebutuhan manusia ini. Ada yang pertama, physiological need, kebutuhan fisikal dasar. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak pada saat hidup kemudian belum memiliki apa-apa, kebutuhan yang utama ini, udara, air, makanan, tempat tinggal, kemudian Ibu Bapak juga perlu berhubungan dengan manusia lainnya, tidur, nah ini kebutuhan dasar. Apabila Bapak Ibu sudah tercukupi ini, maka baru berpikir tentang safety dan security, kebutuhan tentang keamanan dan keamanan ya, tentang safety, keamanan dan rahasia gitu ya di sini. Kalau ini sudah tercukupi, kebutuhan kedua baru bicara tentang love dan belonging, cinta dan rasa memiliki ini. Ya. Kemudian yang keempat, apabila ini sudah tercukupi, ada self esteem. Ibu Bapak ingin mandiri ya, memberikan segala sesuatu itu bahwa saya itu adalah saya begitu. Dan apabila ini semua sudah tercukupi, baru ada pemikiran untuk self actualization. Ibu Bapak ingin dihargai ya. Aktualisasi Ibu Bapak ingin dihargai oleh berbagai pihak. Ya. Saya kira ini kebutuhan ini. Ya, kalau menurut teori Maslow, ini sangat terkenal. Jadi dalam bahasa gaul kita ini sebetulnya ada 5 kebutuhan itu mulai dari makan, ya, makan, minum. Kebutuhan itu yang paling pertama, baru butuh aman. Bayangkan saja misalnya bagi seseorang yang belum bisa makan, taruhlah orang-orang yang hidupnya di rumah-rumah kardus misalnya. Kadang-kadang bagi mereka tidak butuh aman. Yang penting bisa makan, dia tidur di mana saja, di emper, di bawah jembatan, dia sepertinya tidak butuh aman. Nah bagi kita setelah makan tercukupi,
sandang pangan papan, baru aman. Baru Bapak Ibu love and belonging tadi, ingin punya teman. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya artinya ada eksistensi, ada persaingan. Dan yang terakhir kalau memang ini sudah tercukupi, maka Bapak Ibu ingin ada pengakuan. Maka ada Vimeo yang mengatakan kalau memilih pimpinan harus sudah di sini duduknya, dia sudah cukup hidupnya, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jangan memilih pimpinan baik di tingkat yang terbawah misalnya RT RW yang memang belum punya apa-apa di sini, nanti mereka akan balik ke ini menurut jalan pikiran ini. Ya. Bayangkan misalnya kita memilih salah satu pimpinan, taruhlah minimal di RT yang makannya juga susah, kan repot nanti kita. Nah, sebaiknya untuk memilih RT itu misalnya sudah dia untuk makannya nggak ada masalah, dia juga desi aman, punya teman, saingan baru. Makanya dia selesai dengan dirinya sendiri, menurut Maslow seperti itu. Ya, makan aman gitu ya. Tapi mari kita lihat bagaimana dengan Pancasila kita. Kita bicara keadilan sosial nih, makannya juga bareng-bareng. Ada 5. Biar aman, mari makannya bareng-bareng. Ya berteman, ya bersaing. Nah, di dalam Pancasila itu, oke, kita berteman, aku bersaing, tapi berteman juga. Ini Pancasila. Kemudian kalau ini yang terjadi, Bapak Ibu dengan kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang berintegritas, kepemimpinan Pancasila, maka pengakuan datang dengan sendirinya karena siap berteman dan bersaing lebih luas. Ini Pancasila seperti ini jalan pikirannya nih. Dan yang paling luar biasa, bahwa semua ini tidak bisa kita lepaskan dari Tuhan. Sebagaimana tadi digambarkan di ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila yang pertama. Bagaimana tadi digambarkan untuk Maslow ini Tuhan tidak begitu dilibatkan, kan begitu ya. Nah, ini yang luar biasa, bahwa kebutuhan spiritual kita juga sebagai manusia yang dewasa, apalagi nanti menjadi seseorang yang sudah beruzur misalnya, kebutuhan Tuhan ini sangat penting. Nah, ternyata Maslow tidak berbicara sampai tingkat ini. Bagaimana hebatnya Pancasila, di mana makan bareng, biar aman nyari makan bareng, berteman, pengakuan dengan dan kemudian kita bertuhan. Bahwa suatu saat apabila kita meninggal juga akan ada yang mengadili. Bahwa pada saat sekarang apabila kita sedang dalam menderita, berdoa kepada sesuatu yang dipercayai pada Tuhan. Bayangkan seperti tadi ini tidak ada sama sekali. Sampai pengakuan saja. Tapi Pancasila ini ada Tuhannya. Itu bedanya. Ya. Sampai di sini sudah cukup. Hampir mirip. Tapi di sini pakai bareng kan. Pancasila itu integral. Kita bersama teman-teman lain, saudara-saudara lain, ini bersaing tapi berteman. Tidak kita saling menjatuh. Harapannya begitu Pancasila itu. Jadi bagi kita siap berbagi hasil keberhasilan, siap berbagi pemikiran dan peran, berteman tidak lupa bersaing, bersaing tidak takut berteman, siap melebarkan pertemanan dan persaingan, di atas langit ada langit, di atas sekali ada Tuhan, di bawahnya semua makhluk. Nah inilah yang luar biasa dari Pancasila ini. Ke atas ke bawah, sesuatu yang harus kita banggakan, sesuatu yang luar biasa, hasil karya dari the founding father kita ini, Pancasila. Di atas langit ada langit, sekali ada Tuhan, di bawahnya semua makhluk. Itulah gambaran bahwa kita begitu sadar dan paham tentang Pancasila. Inilah yang saya gambarkan mungkin lebih mudah. Gambarkan misalnya, unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila. Lihat nih. Aktualisasi diri, pengakuan orang, penghargaan, kasih sayang. Ini sama, tapi ada satu, ini teori Maslow, ini Pancasila, ini bedanya. Di sini kosong di Maslow, di sini ada pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sila ke-1. Kalau yang lainnya hampir mirip, ini sudah ada, tapi inilah yang berbeda, inilah Indonesia, inilah kita, inilah isi jiwa bangsa Indonesia, pengakuan terhadap Tuhan. Berbeda dengan jalan pikiran yang tadi digambarkan oleh teori Maslow, yang banyak sekarang dianut oleh orang-orang tanpa
dikaitkan dengan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini Bapak Ibu ya. Ini bedanya nih. Teori Maslow hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya memperhatikan kebutuhan duniawi manusianya, tetapi juga kebutuhan spiritualisnya. Maka Pancasila sebagai pedoman nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sudah melampaui hingga kepada kebutuhan batinia. Oleh karena itu, pemahaman kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan yang memahami dan mengupayakan perwujudan kebutuhan manusia yang paripurna, yang tidak hanya berkutat antara kepentingan ego dan material semata. Di situ ada kebutuhan batinia. Kemudian keterkaitan dengan ASN, ada unsur-unsur masyarakat adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini disampaikan oleh BPIP. Jadi di sini ASN perlu paham, dan kita harus mencoba untuk menjabarkan ini. Sandang pangan terjamin, perumahan yang layak bagi warga negara, kesehatan dan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia terjamin, adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia, jaminan setiap warga negara Indonesia dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan kehidupan orangnya. Terbuka kesempatan luas bagi bangsa Indonesia untuk bekerja dan berbuat untuk kepentingan umat manusia. Inilah ASN yang harus kita laksanakan sebagai pelayan publik. Urgensi dan strategi pembangunan Pancasila, urgensinya terjamin kelangsungan NKRI, terciptanya aspek ketahanan nasional dan aspek ideologi. Strateginya memahami konsep diri dalam kerangka Pancasila, mendalami komitmen kebersamaan dalam kerangka Pancasila, memaknai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, ini dia kuncinya ya. Memaknai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Mengejawantahkan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Meningkatkan partisipasi dalam kerangka kewaspadaan nasional. Ini beberapa strategi yang kita sodorkan. Situ selesai, karena ini yang sifatnya overview, saya tambahkan. Bagaimana keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesional ASN. Nah, Pancasila ini sudah kita jabarkan keterkaitan dengan pemerintahan otonomi daerah, lihatnya. Keseimbangan dan kinerja organisasi. Kajian pemetaan dan evaluasi efektivitas regulasi sektoral dan desentralisasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh Bappenas, pemetaan dan analisis kebijakan sektoral, kurang lebih 87 regulasi sektoral yang mengatur 31 urusan yang dilimpahkan kepada Pemda. 29 diantaranya bidang urusan tersebut mengalami tumbang tindih atau terdapat potensi masalah. Ini kajian reformasi regulasi Indonesia oleh ECD, beberapa peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dengan tingkat lebih tinggi, terciptanya ketidakpastian peraturan, kepentingan sektoral memiliki kecenderungan politik yang besar, ketidakteraturan hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat, hukum adat. Ini beberapa hal yang harus kita terus dorong kaitannya dengan urusan pemerintah pusat dan urusan daerah, di mana beberapa regulasi sudah kita turunkan, dan ini untuk lebih adilnya lagi antar sektor, antar lokal, antar pusat, ini mungkin perlu kita dorong ya. Keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi. Kebijakan yang dituangkan dalam regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat. Segenap rencana kerja pemerintah, kementerian, lembaga, dan Pemda merupakan wujud bela negara sesuai dengan masing-masing. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat RKA, sekarang membuat perencanaan pembangunan, ini adalah wujud kinerja organisasi untuk kepentingan masyarakat. Berbagai program aplikatif terdapat di RKA-RKL dan Pemda masing-masing dengan nomenklatur yang mungkin berbeda dengan Impres 728, namun esensi sama. Kementerian, lembaga, dan Pemda hanya perlu meningkatkan sinergi lintas sektoral serta melakukan penyesuaian untuk menghindari terjadinya duplikasi konten. Ya. Saya kira ini ada lewat saja. Kita coba, Ibu Bapak pada saat membela negara itu juga Bapak Ibu perlu punya kemampuan awal bela negara. Pertama, bahwa Ibu Bapak dalam kondisi sehat walafiat, bagaimana nanti akan diminta untuk turun ke lapangan kalau Ibu Bapak dalam kondisi misalnya fisik mentalnya juga tidak sehat ya. Nah, bagaimana dengan
bela negara dikaitkan dengan ASN ini. Ya, pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi, karena Ibu Bapak ditugaskan untuk mengelola organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Kemampuan awal bela negara ini pada dasarnya ada dua, fisik non-fisik, potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi ini, dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara, fisik dan non-fisik. Aktualisasi kemampuan bela negara itu bisa dalam disiplin, integritas, dan kepemimpinan. Hal ini sudah juga kita gambarkan di pelajaran yang terdahulu. Agar bisa mendorong kinerja organisasi yang berkesinambungan. Inilah yang menjadi wujud bela negara. Ya. Disiplin, kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah, atau aturan yang berlaku. Ini dari Lemhanas. Di sini ada dua, ada nilai, ada membentuk kepribadian dua. Nilai dan kepribadian ini akan membentuk prestasi kerja. Begitu ya. Disiplin, kondisi aktual, integrasi moral adalah supremasi hukum. Dua-dua ini adalah pembinaan dan penegakan. Seperti tadi digambarkan, perlu juga ada sisi-sisi mungkin pemaksaan apabila kita ingin agar masyarakat kita tunduk taat pada aturan, dan di situ juga ada moral dan ada integritas. Itu ya. Oleh karena itu, kita berharap ada kepemimpinan bela negara, kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Karena paham persis begitu hebatnya Pancasila, menjadi good citizen, warga negara yang baik, sehingga ini adalah akan mendorong kualitas kepemimpinan. Saya kira ini kepemimpinan bela negara di sini dilandasi oleh integritas moral dan etika, keteladanan dan legitimasi moral. Ya, Muhammad Hatta mengatakan ini, Hatta adalah Bapak Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Hatta, sila ke-1 adalah sila yang memimpin sila-sila lainnya. Hatta adalah orang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dengan komitmennya atas rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus penafsirannya. Pengakuan itu dimajukan manusia dalam hidupnya berbuat baik, perbaiki kesalahan. Dan selanjutnya, saya ingin sampaikan, Hatta merupakan manifestasi far excellent dari kepemimpinan Pancasila. Dia pada saat menjadi wakil presiden mengundurkan diri, jadi tidak gila jabatan. Mundur dari jabatan yang sangat tinggi wakil presiden. Bersih dan tak pernah terkorupkan, keteladanan moral dan kepemimpinan, contoh terbaik dari azas ing ngarso sum tulodo, ing madya mangunkoso tuturit handayani. Jadi aktualisasi kepemimpinan bela negara mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI, kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok, menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Bapak Ibu, kita juga masih dihadapkan pada potensi ancaman yang dihadapi, baik militer, yang tidak saya sebutkan, tapi non-militer ini. Yang tadi saya sebut Bapak Ibu berkiprah di profesinya, kita sekarang dihadapkan pada bidang demografi, penduduk yang begitu banyak, perlu kita didik menjadi potensi yang baik. Ini potensi yang baik, tapi kalau kita didikannya salah, bisa terjadi ada stunting dan menjadi bodoh dan menjadi beban. Bidang geografi, negara kita juga sekarang terjadi bencana alamnya, ya, yang harus hati-hati. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bidang ideologi juga terjadi masalah, misalnya di sini juga di lingkungan PNS juga ada radikalisme, bidang politik, ya, bidang ekonomi, bidang sosbud. Ini yang tetap menjadi ancaman. Demikian. Terima kasih. Dan ini tugasnya bagi Ibu Bapak. Tugas Ibu Bapak membuat aktualisasi integritas dan kinerja organisasi pelayanan dalam kerangka kerja nilai-nilai kepemimpinan Pancasila sebagai perwujudan bela negara.
Ini individu nih. Membuat aktualisasi integritas dan kinerja organisasi pelayanan dalam kerangka kerja nilai-nilai kepemimpinan Pancasila sebagai perwujudan bela negara. Implementasi modul 2. Penjelasannya, kegiatan aktualisasi merupakan tindak lanjut dari tugas kelompok hari pertama, ya, sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN sesuai dengan jabatan PKA-nya. Bapak dituntut sekarang bela negara dalam kaitannya dengan tugas pokok Ibu, Bapak. Aktualisasi berisikan tindak lanjut solusi kreatif dalam isu tersebut yang dituangkan dalam bentuk penanaman nilai-nilai integritas dan peningkatan kinerja organisasi sebagai salah satu bentuk implementasi bela negara. Aktualisasi sifatnya implementatif dan sebagai dasar aksi perubahan. Jadi tidak aktualisasi sifatnya cenderung lebih pada aplikatif ya, implementatif, tidak dalam bentuk norma-norma, tapi Ibu Bapak bisa menggambarkannya dalam bentuk pelaksanaan. Nah, yang kedua, tugas kelompok. Rangkum dan diskusikan hasil tugas individu hari kedua ini dalam kelompok. Buatkan analisis dampak dan strategi kepemimpinan Pancasila terhadap pelayanan kepada masyarakat yang akan ditetapkan. Kelompok itu tetap saja 3 ya. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok kecil, diskusikan sifatnya terbuka, non-diskriminatif, dan bebas dari kepentingan politik. Tugas diupload di LMS dan email kepada pengampu paling lambat hari Kamis 17 Mei pukul 22. Ya, Bapak Ibu masih punya waktu cukup ya untuk menyelesaikan ini, untuk berdiskusi. Sampaikan ke saya, untuk saya catat dan saya nilai. Upayakan Bapak Ibu seperti tadi, modelnya adalah model video nih. Jadi Ibu Bapak nanti merumuskannya, bentuk narasi, dan selanjutnya dibuat dalam video itu lebih smooth, lebih simple, smart, 7 atau 8 menit. Sehingga orang pada saat mendengar, melihat, langsung bisa paham. Oh, ini aktualisasi integritas dan kinerja organisasi dalam kerangka kerja nilai-nilai kepemimpinan Pancasila. Jadi bagi kita sekarang Pancasila tidak begitu menjadi bahasa-bahasa yang dewa seperti yang terdahulu ya. Waduh, diawang-awang terus gitu. Bagi saya, kita coba implementatifkan seperti yang digambarkan dalam teori Maslow dan Pancasila tadi. Makan bareng, cari teman bareng, siap bersaing, ya, dan kita juga ingin eksis, tapi tetap dalam kerangka bahwa kita adalah secara batiniah adalah makhluk Tuhan. Ya, kita itu tidak lepas begitu. Itu simpelnya bagi kita Pancasila itu seperti itu. Baik, bisa dipahami? Jadi 2 video ya, Pak Burdan? Ya, individu dan kelompok itu 3, hanya dibuat 3 aja kalau kelompok. Ya. Kalau individu kan bisa satu-satu, buatkan yang terbaik, nanti saya upload. Bila perlu libatkan ada staf yang ahli. Ibu bicara, Bapak bicara, di belakangnya ada poin penting sehingga orang melihat langsung paham ini maksudnya. Ya, kemudian kalau kelompok lebih besar lagi, rangkum diskusikan hal kelompok individu. Jadi kan ada 3, 4, diskusikan. Mungkin tugas pokoknya ini diskusikan, buatlah jadi 3 kelompok. Nah ini apa yang saya slide-kan ini akan saya kirim melalui linknya ya, ada drive Google-nya ya, kalau memang dibutuhkan. Kalau untuk kelompok ini sudah ada WA grupnya ada belum? Ada, Pak. Oke, nanti saya kirim di sana juga boleh. Baik, siapa? Cukup ya? Saya kira karena sudah punya pengalaman yang hari pertama ini bagus. Nah ini untuk disampaikan, untuk jadi di dalam pengerjaannya saya kira lebih mudah karena memang seperti itu tugasnya. Hanya mungkin di LMS dan saya tidak expose di sini, tapi mungkin nanti pada saat pertemuan klasikal itu diangkat semua. Malah bila diperlukan nanti Bapak Ibu pada saat nanti dipresentasikan ada grup, kalau 1, 2, 3 grup 2
1-2 itu, yang 1 expose, yang 2-3 itu memberikan masukan dalam bentuk tertulis, sehingga kedalamannya akan lebih terlihat. Oke, kita belajar andragogi, Bapak Ibu sudah paham, sudah sangat jelas tentang Pancasila, sehingga pandangan-pandangan Ibu Bapak sangat diharapkan. Demikian, sudah jam 3.16, sudah cukup waktunya, saya beri bonus 16 menit. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya selaku manusia selalu pasti itu ada kesalahan. Terima kasih. Kita bertemu pada posisi waktu yang lebih baik. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Baik. Atur nuhun, Pak. Sama-sama. Atur nuhun. Makasih, Pak. Mangga, atur nuhun sami-sami. Silakan, selamat bertugas. Baik, Pak.